Nah sekarang boleh diambil gambar Om, itunya tempatnya, karena sekarang mah kita hari ini mengambil, ya kan? Mengambil hasil kan? Kalau kemarin jangan, karena lagi bikin. Takut nanti jadi isu apa lagi? Deddy Mulyadi masuk angin. Deddy Mulyadi kendor, ada yang mengancam. Oh, memang saya diancam oleh mantan-mantan saya. Aja untuk mengambil hasil ya Pak? Kemarin kan sudah WA. Kami sudah WA. Oh, terus kalau berdatang sini harus konfirmasi. Oh lupa, iya. Coba saya tanyakan dulu ya Pak. Ya boleh. Iya. Boleh. Sini. Pak ikut Pak, Bapak saksinya. Ini saksinya. Ini bapaknya Peggy. Beda lagi. Peggy yang di Cianjur, Cirebon. Ya. Nanti jadi saksi saya. Boleh. Nggak boleh diambil gambar kan? Boleh nggak? Edukasi diambil. Kalau Boleh. Tidak boleh. Oke, sampai situ aja. Nanti biar ini saksinya. Yang ngejelasin bukan saya, takut saya dianggap bohong. Tutup. Ya. Terima kasih. Mau di sini dibacanya? Boleh. Boleh kalau di luar. Sini Pak, sini baca. Sini bapaknya, coba. Nih, udah ada hasilnya nih. Laporan hasil tuh. Nih bolehlah dipublikasikan. Oh. Pertanyaannya adalah netizennya bisa bacanya enggak? Nih Om, sok detil Om. Detil, nih baca. Oke. Nah. Oke. Nih, kalau kamu baca rumusan-rumusan ini kan nggak ngerti, ya kan? Nggak akan ngerti. Udah bacanya di kesimpulan ini nih, ya kan? Ini kan kalau baca-baca rumus ini tambah pusing. Emang netizen itu pinter semua. Emang ngerti ilmu DNA manusia, ya kan? Udah baca hasilnya aja nih. Baca hasilnya sama Bapak. Wah, Bapak bintangnya sekarang. Baca. Bukti ilmiah ini menunjukkan bahwa 23 alat lokus marka STR yang dianalisa dari terduga Ibu Elisna cocok dengan alel material dari anak Peggy Setiawan. Dengan demikian Alel maternal Peggy Setiawan, dengan demikian probabilitas probabilitas Elisna sebagai ibu biologis dari Peggy Setiawan adalah 99,99%. Jadi apa? Coba dulu. Apa itu maksudnya? Sama. Jadi maksudnya Peggy Setiawan Anaknya ibu 99,9999% itu adalah anak Ibu Elisna. Jadi bukti ilmiah ini menunjukkan bahwa, ya kan, bahwa 23 alelokus marka STR yang dianalisis dari terduga Ibu Elisna cocok dengan alel material dari anak Peggy Setiawan. Dengan demikian probabilitas Elisna sebagai ibu biologis dari Peggy Setiawan adalah 99,9. Jadi artinya hampir 100%. Seperti apa itu Pak? Ya, tes DNA-nya udah 99%. Kalau 99,9 berarti selesai. Nggak ada problem. Sehingga kenapa sih saya membuat tes DNA bagi Peggy Cianjur? Karena nggak boleh lagi bahwa kasus ini dibawa kemana-mana bikin cocok logi, sehingga banyak orang yang menjadi korban bully, korban kecurigaan. Sehingga saya mengambil langkah-langkah itu untuk tidak lagi ada korban Peggy berikutnya. Tidak boleh ada korban Peggy berikutnya, tidak boleh ada korban Andi, tidak boleh ada korban Dani gitu loh ya. Karena Peggy, Andi, Dani adalah produk kesesatan. Sebelumnya, Peggy Cianjur dinarasikan di media sosial sebagai anak dari mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra, yang diduga terlibat pembunuhan Eki dan Vina. Untuk membuktikannya, Peggy Setiawan akhirnya melakukan tes DNA di laboratorium di Jakarta Barat dengan difasilitasi Deddy Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta. Hasil tes DNA Peggy Setiawan Cianjur pun sudah keluar hari ini dengan menyatakan jika Peggy Cianjur anak dari pasangan Cecep dan Elis.
kedatangan ke sini ini untuk apa sih Pak? Untuk mengambil hasil tes DNA kemarin. Alhamdulillah positif anak kandung. Ya yang selama ini dituduh ketiban dari Bupati Cirebon kan, asumsinya alhamdulillah bukan, memang anak kandung pribadi. Saya menyatakan jangan lagi kita mencari 3 DPO karena sampai kiamat pun tidak akan pernah bisa ditemukan. 3 DPO itu hasil karya ilmiahnya Sudirman. Kenapa saya ngomong? Pertama, bahwa skenario pelaku pembunuhan dan pemerkosaan yang berjumlah 11 orang itu berawal dari kesurupannya Linda yang pada akhirnya direkam oleh kakaknya Vina dan disampaikan kepada Parudiana, sehingga Parudiana itu memiliki asumsi bahwa anaknya dan Vina dibunuh oleh 11 orang yang berdampak pada penangkapan 8 orang yang hari ini mendekam di penjara. Yang 1 orang lagi sudah bebas, yaitu Saka Tatal karena usianya di bawah umur. Dari ke-8 orang itu 7 orang berkawan, yaitu mereka yang biasa tinggal di RT dan RW yang dekat SMP 11. Kemudian 1 orang lagi, Rivaldi atau Ucil, itu dari tempat lain yang tidak mengenal terhadap ke-7 orang itu, dan dia ditangkap sesungguhnya di polsek karena kasus membawa senjata tajam. Senjata tajam yang dibawa itu sebenarnya mandau. Kemudian di pengadilan senjata itu dikasih nama adalah samurai. Saya nggak tahu kok para penyidik, jaksa, dan hakim tidak bisa membedakan mana samurai, mana mandau. Yang satu adalah produk Dayak Kalimantan, yang satu produk Jepang. Kemudian ke-3 orang yang dinyatakan DPO itu hasil pengakuannya dari Sudirman. Nah, Sudirman itu dari sisi intelektual kita meragukan kemampuannya karena dia sekolah SD-nya saja baru lulus umur 17 tahun, tidak naiknya 4 kali. Pernyataannya saya yakin berubah-ubah dan itu bersifat imajinatif atau fiksi dari cara berpikirnya, mungkin karena rasa takut atau karena aspek-aspek yang lain, sehingga ke-3 orang itu disebut tanpa memiliki dasar pijakan yang kuat, asal sebut saja. Sudirman menyebutlah nama Peggy. Kenapa menyebut nama Peggy? Karena mungkin dalam pikirannya ingat bahwa Peggy itu teman SD-nya, suka bertemu, sehingga disebut saja. Kemudian Dani dan Andi itu juga disebut. Nah, ini Dani dan Andi ini kita nggak tahu siapa dia. Nah, saya katakan kenapa tidak boleh lagi dicari? Karena memang tidak pernah ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh 11 orang ini, baik yang sudah ditangkap di penjara maupun yang belum 3 DPO itu. Nah, kenapa dikatakan tidak ada? Saya ini sudah mengumpulkan data, mewawancarai, terus kemudian bertanya dari hati ke hati, karena mereka itu masuk penjara dikuatkan oleh 3 hal. 1, pengakuan spontannya Sudirman. 2, kesaksian RT Pasren dan Abdul Kahfi. 3, kesaksian dari Aep dan Dede. Nah, sehingga mereka akhirnya masuk penjara gara-gara ke-3 faktor ini.
Untuk itu, kalau ingin membebaskan 7 terpidana, maka 1. Proses hukum terhadap dugaan kesaksian palsu RT Pasren harus diproses. Yang kedua, termasuk anaknya Abdul Kahfi. Yang kedua, itu proses hukum gitu kan, atau ucapan yang dilakukan oleh AF dan Dede itu juga harus ada proses hukumnya. Nah, kemudian yang ketiga nih, Sudirman itu harus diperiksa kemampuan cara berpikirnya, apakah memenuhi standar atau tidak. Karena apa? Karena kita ini, publik Indonesia, terguncang oleh 3 pernyataan orang yang menurut saya sangat diragukan kebenarannya, walaupun putusan hukumnya sudah tetap. Dan kemudian bahwa mereka dituduh melakukan pembunuhan tanpa alat bukti. Nah, baik, tidak ada yang namanya samurai yang ada sidik jarinya, tidak ada batu yang ada sidik jarinya, tidak ada balok. Dan yang paling menarik dari pernyataan itu adalah di sidang pengadilan mereka itu memukul dengan menggunakan balok. Tetapi yang dihadirkan di sidang pengadilan bukan balok, tapi bambu. Itu pun menurut pernyataan dari para terpidana, bambu itu disiapkan oleh Jaya dan Sudirman setelah ditangkap. Jadi bambu itu dibuat, dicari oleh Sudirman dan Jaya setelah mereka ditangkap, disuruhlah mereka nyari bambu. Itulah yang terjadi.